Timnas Indonesia melawan Cina di GBK tanggal 5 Juni 2025. Rupanya Sea War sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yaitu pelatih Cina dan juga Patrick Kluivert. Pelatih Cina mengatakan bahwa mereka akan memenangkan pertandingan dengan berbagai cara, apapun caranya, untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sementara Patrick Kluivert bilang, hati-hati bermain dengan Timnas Indonesia. Timnas Cina datang dengan misi gila. Branko Ivankovic siap kerahkan serangan total di GBK demi mencuri 3 poin krusial dari Timnas Indonesia. Tapi mampukah The Dragons bangkit dari keterpurukan dan membungkam puluhan ribu supporter Garuda? Belum bertanding beberapa pemain Cina ini sesumbar ya guys. Cina sesumbar kalahkan Timnas Indonesia 3-0 di SUGBK. Media Vietnam, gila mimpi di siang bolong. Cina pikir bakal menang mudah seperti di kandangnya kemarin ya guys. Padahal ini mereka tandang di stadion Timnas Indonesia. Dan media Vietnam mengejek mereka. Di leg kedua ini atmosfer akan berbeda ya guys. Karena cuaca dan tekanan supporter Timnas Indonesia jadi hambatan terberat Cina ya guys. Padahal ini adalah laga hidup mati mereka. Kalau mereka kalah di sini selesai sudah dan tidak akan lolos ke ronde selanjutnya. Beberapa pemain Cina ini banyak yang stres ya guys karena akan bermain di SUGBK. Jelas atmosfer dan tekanannya sangat berbeda ya guys. Sangat mencekam bagi tim tamu yang bertanding di SUGBK. Kita dengar Patrick Kluivert ini kan. Cina harus hati-hati. Big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us. We are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful what of us. And mereka harus berhati-hati dengan kami. Kantongi kekuatannya kan. Diambil dari kumparan. Breaking news, guys. Ada info baru nih. Berikutnya pernyataan dari Coach Patrick Kluivert jelang pertandingan menghadapi China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Pesan tegas Patrick Kluivert ke China, hati-hati lawan Timnas Indonesia. Coach Patrick Kluivert pelatih Timnas Indonesia mengatakan China untuk berhati-hati saat menghadapi Timnas Indonesia di GBK. Karena kami bermain di kandang, kami harus bermain dominan dan mereka harus berhati-hati ke kita. Kami tidak ingin meremehkan lawan, tapi saya rasa China harus hati-hati dengan apa yang kami akan lakukan. Berikut kata Coach Patrick Kluivert. Udah pede mampus nih. Tinggal pembuktiannya aja Coach. Coach Patrick Kluivert nih udah pede mampus nih. Udah pede banget, pede mampus. Jadi udah tinggal pembuktiannya aja Coach Patrick ya. Kasih 3 poin untuk Timnas Indonesia supaya bisa bermain di Piala Dunia 2026. Let's go Garuda, bravo Timnas Indonesia. Last time Indonesia played against China, Indonesia had a lot more possession than China, but still fell into the trap. How did you prepare your team to make sure this won't happen? Waktu lawan China kemarin, ball position kan menang kita kan. We discussed a lot regarding China, of course. We analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the result that we wanted. I was not there, unfortunately. But now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good, we studied them very good, so I'm confident that we can have a very good result against China. And Jay, this time a different goalkeeper will be behind you. What do you think the differences are between Emil and Martin, and how did you prepare for this game? To be honest, banyak kiper malah bagus ya, banyak pilihan, banyak kiper tuh. A lot of contact also before. Kiper kita nggak main-main, banyak pilihan kan, kipernya bagus-bagus juga kan. So I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers. Not only them, but also we have other goalkeepers who are really good. So really fortunate to have a lot of choices. So it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Thank you. Ya ilah bang, GBK memang angker. Buset dah, lu bilang lagi keuntungan yang terlalu dibesar-besarkan. Emang besar, lu lihat aja tanggal 5 Juni. Lu belum tahu Ultras Garuda, La Grande Indonesia. Lu lihat aja nanti. Belum lagi supporter-supporter besar Indonesia. Aduh, lu kemarin menang 2-1 di Cina. Itu hoki doang, lu lihat kan, lu aja kalah permainan.
Ya ilah, lu menang 2-1 karena hoki, bukan karena penampilan lu kayak Jepang. Ya ilah, Arab aja gua keokin, apalagi Cina, buset dah. Terus lu ngomong lagi, ngungkapin statement lagi, tampil menyerang lawan Indonesia. Ini di GBK, di depan jutaan supporter Indonesia, ribuan, buset. Lu ngomong tampil menyerang, lu aja kemarin diserang mulu di kandang. Mau begayaan di GBK nyerang, ya ilah. Lu bobolin gawang Emil. Hebat lu, buset. Breaking news, pelatih Cina atmosfer GBK terlalu dibesar-besarkan. Kami akan hancurkan mental mereka, guys. Sebelum lanjut video ini, bantu follow-follownya dulu, gaskun. Juru taktik tim nasional Cina Branko Ivankovic mengaku tak takut dengan kengerian Stadion Gelora Bung Karno yang merupakan markas timnas Indonesia, guys. Meski dikenal angker, SUGBK tak membuat Cina gentar. Bahkan Ivankovic optimis biasa mencuri poin dari kandang timnas Indonesia tersebut. Kami telah mempelajari 10 pertandingan terakhir Indonesia dan menemukan bahwa keuntungan kandang markas di SUGBK telah dibesar-besarkan, tegas Ivankovic. Hebat juga dia. Kecepatan Wei Saho dan Barton adalah kunci untuk merobek pertahanan lawan timnas Indonesia. Apa pendapatmu? Jangan lupa komentarnya. Tidak ada pemain tambahan. Oke guys, jadi itu adalah statement yang diberikan oleh pelatih kita nih, Patrick Kluivert, mengenai rumor-rumor kabarnya ada pemanggilan lagi nih, penambahan pemain lagi nih. Karena pertama, kita udah tahu tidak akan ada nama Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand yang memang tidak bisa main karena akumulasi kartu melawan Cina nanti. Setelah itu, kita kemarin dapat kabar kalau Eliano Reinders tidak bisa datang karena harus menemani istrinya lahiran. Sandy Walsh. Lalu Sandy Walsh juga mengalami cedera dan Patrick Kluivert juga mengatakan kalau Sandy memang tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia kali ini. Coach Patrick juga bilang kalau dia hanya bisa memasukkan 22 nama ke DSP, guys. Ya, mungkin 22 atau 23 biasanya ya kan? 23 dan dia bilang untuk 23. posisi Eliano dan juga Sandy, dia percayakan pada Sayuri Brothers, Yakob dan juga Yance Sayuri. Selain itu, Coach Patrick juga bilang kalau Kevin Dix baru aja sampai, juga baru fit ya kan? Kita tahu nih, Kak Kev baru aja nyampe di Jakarta kemarin, tapi memang kondisinya harus masih diobservasi dan dipantau dulu. Kalau gue sih benar-benar berharap Kevin Dix sehat dah. Pokoknya kalau Kevin Dix sehat, fit, gue jamin Kak Kev bakal starting lawan Cina nanti dan mungkin itulah yang terbaik. Oke, jadi fix ya, tidak akan ada nama baru yang dipanggil untuk menggantikan pemain-pemain yang tidak bisa bermain. Nggak ada Elkan. So, gimana tanggapan kalian guys? Yuk kita komen, let's go! Gak usah bahas Elkan lah. Tiongkok pasti semuanya bertanya-tanya seberapa penting game Indonesia-Tiongkok. Sangat-sangat penting. Kalau bisa kita menang, tapi kalau seri, ya masih oke. Ini wakil menteri itu ya? Ayo kita lihat angkanya. Kalau kita menang, wakil menteri apa tuh? Peluang kita lolos ke Pildun 50,6%. Meningkat sekali. Kalau kita seri, 41,8%. Sama peluang kita sekarang, 41,7%. Ya tadi udah saya hitung. Tapi kalau kita kalah, peluang kita turun drastis hanya jadi 10%. Jadi amit-amit jangan sampai kalah, atau menang, atau seri. Oke? Nah, berikutnya akan ada juga game yang sangat penting. Tapi itu bukan game kita, bukan Indonesia-Jepang. Ternyata, kalau kita lihat hitung-hitungannya, pertandingan Bahrain, Saudi itu bahkan lebih mempengaruhi peluang kita lolos ke Pildun daripada pertandingan sendiri lawan bener tuh. Nah, kenapa? Kita lihat. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos ya. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos itu hanya 33,7%. Jadi menurun dari peluang kita yang sekarang 41,7%. Kalau seri, peluang kita menang 40,9%. Kalau Saudi menang, peluang kita lolos ke Pildun lebih besar, 44,5%. Jadi semuanya harus melakukan Bahrain Saudi, dan kali ini demi timnas kita harus doain supaya Saudi menang. Oh, gitu ya. Peluang lolos kita 44,5%. Boleh juga. Rupanya SeaWorld sudah dilakukan ya. Pelatih Branko Ivanovic mengatakan kengerian dari GBK itu terlalu dibesar-besarkan. Kalian harus coba nanti. Coba di GBK, rasakan atmosfernya. Rasakan atmosfernya. Prediksi kalian berapa? Prediksinya berapa?
Ya, yang jelas kemenangan untuk timnas Indonesia. Rupanya Patrick Kluivert sudah percaya diri dengan timnya. Ya, dia juga bilang hati-hati dengan timnas Indonesia. Kau Cina, hati-hati kau Cina ya. Ya, kukantongi kau Cina, kukantongi kau. Prediksi kalian berapa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini pertandingan yang sangat gua nanti-nantikan.